Selamat siang, bertemu lagi di mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan percobaan membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Dan untuk mengetahui suatu larutan, apakah termasuk larutan penyangga atau bukan larutan penyangga. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan laboratorium virtual. Pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan gelas beker dan Erlenmeyer karena sudah dibuat larutan terlebih dahulu ya. Masing-masing larutan memiliki molar 0,1. Ada larutan NaOH, HCl, NaCl, CH3COOH, CH3COONa, NH3, NH4Cl, dan Aquades. Selanjutnya, kita pisahkan terlebih dahulu larutan NaCl. Lalu tuangkan larutan NaCl ke dalam 3 gelas beker, masing-masing 10 ml. Selanjutnya, kita akan mencampurkan larutan CH3COOH dan CH3COONa agar membentuk suatu larutan sistem penyangga. Kita pilih dulu gelas bekernya. Setelah itu tuangkan larutan CH3COOH 0,1 molar. (25 ml aja. Lalu CH3COONa nya juga 25 ml. Oke, kita beri label sebagai larutan A. Selanjutnya kita bagi larutan A ini ke dalam 3 gelas beker juga, masing-masing 10 ml. Kita ambil gelas bekernya. Kita akan membagi larutannya sebanyak 10 ml dalam setiap gelas beker ya. Kita susun yang rapi letaknya agar tidak bingung. Lalu kita buat lagi larutan campuran NH3 dengan NH4Cl. Kita ambil larutan NH3-nya sebanyak 25 ml. Lalu NH4Cl-nya juga 25 ml. Kita beri label sebagai larutan B. Bagi larutan B ini ke dalam 3 gelas beker juga, masing-masing 10 ml. Setelah semua larutan sudah siap, kita rapikan terlebih dahulu larutan yang sudah digunakan, kita sisihkan. Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah larutan HCl, Aquades, dan NaOH.
Tadi kita sudah membagi larutan NaCl, larutan A dan B dalam 3 gelas beker masing-masing 10 ml ya. Agar tidak bingung, kita beri label atau nomor terlebih dahulu. Kita rename sebagai gelas beker NaCl 1, 2, dan 3. Lalu larutan A juga 1, 2, dan 3. Begitupun dengan larutan B. Kita beri nomor 1, 2, dan 3. Baik, sudah siap semua. Selanjutnya nanti kita akan menambahkan larutan HCl 0,1 molar pada setiap gelas beker nomor 1 sebanyak 1 ml. Lalu pada setiap gelas beker kedua akan ditambahkan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 1 ml. Dan pada gelas beker ketiga akan kita tambahkan Aquades sebanyak 10 ml. Sebelum ditambahkan, kita harus mengetahui pH dari masing-masing larutan terlebih dahulu. Di sini ada pH meter ya. Di sebelah kanan bagian bawah, coba kalian perhatikan. Kita cek masing-masing pH dari larutan. Kita klik larutan NaCl, ternyata pH-nya adalah sama dengan 7. Maka larutan yang di bawahnya yang 1, 2, dan 3 itu juga pH-nya sama ya, 7. Lalu larutan A pH-nya 4,76 dan larutan B pH-nya adalah 9,25. Kita sudah mengetahui pH dari masing-masing larutan. pH awalnya sudah diketahui ya, tadi kita udah cek. Sekarang kita mulai menambahkan larutan HCl ke dalam NaCl nomor 1. Kita tambahkan sebanyak 1 ml. Lalu lihat perubahan pH-nya. Ternyata pH-nya menjadi 2,04. Lalu pada beker nomor 2 yang NaCl kita tambahkan larutan NaOH 1 ml 0,1 molar. Ternyata setelah ditambahkan pH-nya menjadi 11,95. Lalu pada beker ketiga larutan NaCl kita tambahkan Aquades sebanyak 10 ml. Ternyata pH-nya tetap 7. Oke, selanjutnya kita tambahkan ke dalam larutan A. Tadi pH awal dari larutan A adalah 4,75 ya. Sekarang tambahkan beker nomor 1 dengan HCl. Ternyata pH-nya menjadi 4,58. Lalu pada larutan kedua atau beker kedua larutan A, kita akan menambahkan NaOH sebanyak 1 ml 0,1 molar. Oke, kita tambahkan. Ternyata perubahannya tidak terlalu signifikan ya, tidak seperti larutan NaCl tadi, perubahannya sangat drastis. Oke, selanjutnya pada beker ketiga larutan A kita akan menambahkan Aquades sebanyak 10 ml. Kita tambahkan, ternyata pH-nya menjadi 4,76.
Selanjutnya adalah larutan B. Tadi larutan B itu pH awalnya 9,25. Basah ya. Pada beker nomor 1 larutan B, kita tambahkan HCl 0,1 molar sebanyak 1 mili. Ternyata pH-nya menjadi 9,07. Lalu pada beker kedua, kita tambahkan larutan NaOH 1 mili 0,1 molar. pH-nya menjadi 9,34. Lalu pada beker ketiga larutan B, kita tambahkan Aqua D sebanyak 10 ml. Ternyata pH-nya menjadi 9,25, tetap ya, seperti pH awal. Selanjutnya, coba kalian tulis perubahan-perubahan pH pada larutan yang sudah kalian amati di video ini. Tulis pada LKPD yang sudah saya bagikan. Tentunya setelah melihat percobaan ini, melalui video kalian dapat mengetahui bagaimana membuat larutan penyangga, dan kalian juga bisa membedakan mana yang termasuk larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Nanti kita akan mendiskusikannya juga di grup ya. Cukup sekian video hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.